Oke, lanjut. Sekarang part 2 ya. Tadi yang part pertamanya bisa kalian tonton di video sebelumnya. Oke, jadi part kedua tadi kan kita nyari yang ini proyeksi skalar ortogonal kan. Tadi di part 1 kita berbicara nyari tentang proyeksi skalar ortogonal. Sekarang di part kedua kita nyari tentang yang dinamain itu proyeksi vektor ortogonal. Apa sih bedanya kalau proyeksi vektor ortogonal sama proyeksi skalar ortogonal? Kalau ini proyeksi skalar ortogonal untuk mencari panjang proyeksi vektor. Nah, kalau proyeksi vektor ortogonal bukan panjang proyeksi vektor, tapi proyeksi vektor, untuk mencari proyeksi vektor, di mana objek utamanya atau yang paling dicari itu vektor ya, yang mempunyai arah. Jadi hasilnya mempunyai arah. Nah, kalau di proyeksi skalar ortogonal yang dicari itu panjang proyeksi vektornya, bukan proyeksi vektornya. Jadi hasilnya pun berupa besaran dan tidak memiliki arah. Nah, jadi kalau gambar dulu ya. Ini di sini vektor A, di sini vektor B. Nah, jadi kan proyeksi vektor dari A ke B kan selalu tegak lurus terhadap vektor B. Berarti di sini kan proyeksi vektor dari A ke B-nya. Nah, di sini kita anggap vektor X lah. Di sini sudut theta. Ya, ini sudut tetanya. Nah, jadi kalau misalnya tadi ingat kan di sini nih rumus yang dasar ini nih, panjang dari vektor X kan sama dengan panjang dari vektor A dikali cos theta yang diambil dari penerapan Pythagoras di dalam proyeksi vektor. Nah, jadi kita tulis ulang aja lagi ya. Panjang dari vektor X sama dengan panjang dari vektor A dikali cos theta. Oke, nah terus lanjut. Cos theta ini kan tadi kita udah ini ya, cos theta. Oke, cos theta ya. Berarti cos theta itu tadi kan udah di singgung ya. Bahwa tuh cos theta itu tadi berapa di sini? A dot B per panjang dari vektor A dikali panjang dari vektor B. Nah, cos theta sama dengan A dot B per panjang dari vektor A dikali panjang dari vektor B. Nah ini nih tadi nih yang kita dapat dari rumus ini nih, ya kan? Ini kan A dot B sama dengan panjang dari vektor A dikali panjang dari vektor B dikali cos theta. Jadi cos thetanya A dot B per panjang dari vektor A dikali panjang dari vektor B. Nah, jadi berangkat dari sini juga yang ini nih. Nah, jadi panjang dari vektor X, oke langsung kita skip. Jadi A dot B per panjang dari vektor B. Nah, udah ketemu kayak gini. Gue mau kasih lagi perumpamaan di sini misalnya. Nah, ini vektor A nih. Nah, terus di sini vektor B. Misal ini panjang dari vektor A, ini panjang dari vektor B. Nah, misal nih antara vektor A dengan vektor B itu kolinear. Jadi terletak di garis bidang yang sama. Nah, nyari ini kan panjang dari vektor A. Kalau nyari vektor A-nya gimana? Nah, ini kalau berperumpamaan misalnya kita begini, kita di sini. Ini misalnya 1. Nah, di sini jumlah 4 ya. 4 cm, 1 cm. Nah, kalau kita nanya bagian dari sini, ujung sini ke sini, bagian dari ujung sini ke sini, dari ujung ke ujung ya, itu kan 1/4, bener nggak? Ya kan? Nah, berarti kalau ini juga sama. Kalau nyari vektor A itu berarti kalau nyari bagian ya, nyari bagian dari vektor A ya berarti berapa kalinya vektor B gitu. Atau kalau notasi matematikanya K dikali vektor B gitu. Jadi kita pakai logika aja, jangan hafal ini dulu. Ini
Ini mah ibaratnya cuma notasi doang, mau diganti apa juga terserah, tapi emang yang kalau menurutin notasi matematik ya K gitu. K itu berapa kalinya vektor B gitu. Jadi vektor A itu berapa kalinya vektor jadi ibaratnya bagian dari vektor A di dalam vektor B, kan vektor B yang paling terpanjang kan. Jadi bagian dari vektor A di dalam vektor B itu berapa gitu loh. Misalnya kayak tadi nih vektor A nih dari sini ke sini, ini dari sini ke sini vektor B misalnya ya kan. Ini vektor A dari sini ke sini. Nah, berarti kan bagian dari vektor A di dalam vektor B di sini 1/4, karena ini 1 cm ini 4 cm dari ujung ke ujung gitu. Jadi vektor A itu sama dengan K dikali vektor B. Jadi vektor A itu berapa sih bagiannya dari vektor B, dia ngambil berapa bagian dari vektor B. Nah, jadi per modelnya dia. Nah, jadi tadi berangkat dari situ kan, kalau misalnya kita kalau itu berarti kan per kan tadi kan. Jadi K ini nih bisa kita definisikan sebagai, nah ini dia, panjang dari vektor A per panjang dari vektor B. Kok bisa sih K ini sama dengan panjang dari vektor A per panjang dari vektor B? Bisa kan tadi gue udah bilang ya, kalau misalnya ini vektor A dari sini ke sini, vektor B dari sini ujung ke sini ke ujung ke ujung. Kalau vektor A cuma dari ujung kiri ke bagian tengah dikit, nah itu kan disebut K kan notasi matematikanya, dikali B. Jadi berapa bagian vektor A di dalam vektor B? Kalau vektor A dari sini ke sini 1 cm, vektor B dari ujung ke ujung per cm, berarti bagian dari vektor A dalam vektor B adalah 1/4. Nah, makanya 1/4 sama dengan, berarti kan bisa disebut vektor A per vektor B. Nah, itu dia. Jadi K itu sama dengan vektor A per vektor B. Nah, jadi kan udah kan begitu kan. Jadi kita bisa ini lagi nih di sini nih, yang tadi nih ini kan vektor X ya, ini kan vektor X ya. Ini bisa nih kita di sini nih vektor X kan. Nah, nyari vektor X itu berarti kan tadi K ini kan. Nah, jadi ini A-nya diganti X kan, ini kan kita pakai X kan di sini. Jadi atau C, X atau C boleh. Jadi di sini ini panjang dari vektor X-nya, ini per panjang dari vektor B. Nah, udah kan. Nah, jadi boleh kan, ini kan tadi vektor A sama dengan K dikali vektor B. Boleh dong gue selipin, masukin ya kan. Kita pakai yang ini, nggak pakai vektor A. Jadi vektor X sama dengan, nah vektor X sama dengan sama aja, vektor X sama dengan K dikali vektor B. Nah, berarti K-nya ini kan K-nya nih, K-nya ini kan. Nah, jadi masukin yang tadi nih, yang ini nih ke sini. Ini vektor A diganti vektor X, isi vektor X. Nah, dikali vektor B. Nah, ini nih turun ke sini. Nah, gitu. Dapatlah rumus ini. Nah, terus karena kita udah dapat rumus ini seperti ini. Nah, kita ini vektor X kan, panjang dari vektor X kan. Jadi kita jangan kebalik antara vektor X sama panjang dari vektor. Ini panjang dari vektor X. Nah, panjang dari vektor X ini boleh nggak sih kalau di sini gua masukin yang ini nih? Nah, boleh kan ke sini tuh. Nah, boleh dong kan, ini tinggal disubstitusi atau diselipin. Jadi kita ke sini. Jadi panjang dari bukan panjang, jadi vektor X ya, kita kan nyari vektor X, bukan nyari panjang lagi. Vektor X sama dengan panjang dari vektor X per panjang dari vektor B dikali vektor B. Jadi panjang dari vektor X kan ini A dot B ya kan, per panjang dari vektor B. Nah, ini udah ada kan panjang dari vektor B, berarti panjang vektor B dikali panjang vektor B dikali vektor B gitu. Nah, jadi sama dengan, kalau kita nyari vektor X sama dengan A dot B ya, A dot B per panjang dari vektor B kuadrat. Boleh dong kan dijadiin kuadrat kan, dikali vektor B. Nah, ini dia yang disebut rumus dari proyeksi
vektor ortogonal yang fokus terhadap vektornya, bukan panjangnya ya. Jadi ini dia rumusnya. Nah bisa kan diturunin kan rumusnya. Jadi kita nggak perlu yang namanya ngapalin nih rumus. Yang penting kita tahu konsepnya yang ini nih, yang awal nih, ini sama ini, dua konsep aja udah cukup. Nggak perlu ini begini. Karena kalau kita ngapalin ini panjang dari vektor x rumusnya ini, vektor x rumusnya ini, dan terus suka ke ini kebelit-belit, yang ada ini di kuadrat, ini enggak gitu. Jadi jangan sampai belibet lah. Kita matematika dibuat sederhana aja, ambil dari yang paling sederhana definisinya, dua ini ya, tinggal turunin aja sendiri. Lagi pula kalau misalnya itu bisa turunin di luar otak juga lah ya. Oke, sip, makasih.